yang ada di dalam masjid. Apa secara fikih yang bisa dicontohkan kalau ada kegiatan lain yang hadiri atau pada makna misi ya atau seperti kerja membantu pembangunannya dibutuhkan ini dari pengharganya itu masuk dalam makna apapun yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang Islam itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhirat. Jadi yang memperhatikan masjid, yang memakmurkan masjid, ada nasib, ada yang nasibah, orang yang beriman kepada Allah dan berakhirat. Alhamdulillah yang sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa hati kita untuk memakmurkan masjid, menunjukkan di dalam satu hadis yang tersebut Khudri radhiyallahu anhu yang bolak-balik ke masjid, yang kebiasaannya ke masjid. Apabila kemudian ada seseorang yang ya'tadul masjid, dia kebiasaannya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah, kalian saksikanlah tentangnya bahwasanya dia adalah orang-orang beriman, orang-orang yang meyakini atau orang-orang yang berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya apa ya Mas sekalian? Orang kalau tidak punya kebiasaan memakmurkan masjid, orang tidak tertarik hatinya untuk ke masjid, orang malas ya, mengaktifkan masjid, menghidupkan kegiatan di masjid, semisal sholat lima waktu, sholat Jumat, berarti dia keluar dari makna keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Karena kata Allah, tidak ada yang memakmurkan masjid Allah kecuali mereka beriman kepada Allah. Jadi kalau dia beriman, pasti rajin ke masjid. Kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beriman tentang hari pembalasan, pasti dia rajin ke masjid. Tetapi kalau tidak rajin ke masjid, berarti tanda tanya makna keimanan di dalam hati. Dipertanyakan. Bukan berarti tidak beriman secara total. Hanya ada yang kurang dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hilang sama sekali. Karena keimanan itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah bi dhillihi, la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi dia pada hari kiamat. Yang tidak ada lagi naungan di hari tersebut kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan pada manusia. Semua akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia telah perbuat di hari kehidupan dahulunya di kehidupan dunia. Semua orang di situ nafsi-nafsi, artinya mereka akan mempertanggungjawabkan sendiri dirinya, tidak ada backingannya, tidak ada yang bisa membantunya dari harta atau semisalnya. Dan pada hari tersebut matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya. Akan didekatkan. Ada mengatakan 1 mil, ada mengatakan 1 jengkal, yang pastinya panas sekali. Ini saja kalau siang hari, padahal jarak matahari dengan kita itu panas sekali. Jarak matahari dengan kita itu jauh, tetapi panas sekali.
Bagaimana nanti di hari kiamat yang didekatkan 1 mil saja atau 1 jengkal saja? Tentunya akan sangat panas dan tidak ada pelindung ketika itu. Di padang mahsyar tidak ada pohon-pohon, tidak ada yang bisa menaungi kita, nggak ada sama sekali. Beda di sini, masih bisa kita bernaung, masih bisa kita berlindung. Di akhirat pada mahsyar tidak. Tetapi ternyata ada orang-orang yang dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang mendapatkan kenikmatan, bisa berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, diteduhkan dia. Siapa mereka? Kata Allah, kata Rasulullah, 7 golongan yang mendapat kenikmatan itu. Salah satunya rajul wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Salah satu orang mendapatkan perlindungan atau naungan pada hari kiamat adalah seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Artinya kalau ada kegiatan, dia akan hadir. Tidak tenang jiwanya tinggal di rumah. Bunyi masjid, dia bersegera. Sudah tiba waktu masuk sholat, dia bersegera pulang balik dia. Kebiasaannya memang begitu. Artinya hatinya senantiasa terikat di masjid. Kayak di situ nih ketenangan hidupnya di masjid. Maka orang semisal ini adalah orang-orang dapat nikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jemaah sekalian, ibadah yang terlupakan. Ibadah itu banyak jenisnya. Dan ibadah itu banyak yang kita lupakan dan tidak kerjakan. Dan salah satu ibadah yang kita lupakan adalah ketertarikan kita pada masjid. Hati kita tidak cinta kepada masjid. Padahal di masjid itu banyak utamaannya. Banyak ibadah-ibadah yang hanya cocok dilakukan di masjid, yang tidak cocok dilakukan di tempat yang lain. Banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Dan banyak ibadah secara umum memang di masjid dilakukan. Salah satunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang bisa dilakukan di masjid, dan ini sekarang sudah menjadi fenomena seolah-olah dia bukan sesuatu yang sangat besar pahalanya. Jadi apa? Bolak-baliknya seseorang ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Ini salat berjamaah sekarang ini bisa dilakukan di tempat yang lain selain masjid, tetapi keumumannya salat berjamaah dilakukan di masjid. Dan wajib hukumnya seorang berjamaah di dalam suratnya bagi laki-laki. Dan tempat yang dilakukan salat berjamaah itu di masjid. Sehingga apa? Orang kalau tidak suka salat berjamaah di masjid, berarti tidak ada kecintaannya di dalam masjid, tidak cinta terhadap masjid. Dan kita katakan tadi, orang yang hatinya terikat dengan masjid itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru bunyi azan dia bersegera, atau baru ada terdengar bunyi masjid, dia sudah bersegera. Dia sudah bersegera. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan tertentu. Mereka yang sholat di kesehariannya di masjid. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nah, idza tatahhara rajul, apabila seorang itu laki-laki bersuci, thumma atal masjid yar'a shalat, kemudian dia datang ke masjid menjaga waktu salat, kataba lahu katiban, maka ada yang akan mencatat amalan tersebut terhadap amalan yang diperbuat. Bikulli khutwatin yakhtuha ila masjid asyara hasanat. Setiap langkah
yang dia melangkah ke masjid, maka satu langkah tercatat 10 kebaikan. Satu langkah saja. Jarak rumah kita 10 meter dari masjid. Berapa langkah yang kita lakukan untuk menuju ke masjid? Satu langkahnya kita dari 10 meter itu kan yang 10 kebaikan. Nah, kemudian wal qa'id ya as-shalah al qa'id. Dan orang yang dulu untuk menunggu sholat itu seperti orang senantiasa berada di atas ketaatan dan akan dicatat baginya pahala seperti orang-orang sedang sholat. Jadi sekedar duduk, misal ini saja, ya. Ini misalnya kita sementara mendengarkan majelis ini. Kita niatkan untuk menunggu waktu sholat berikutnya, maka apa? Dicatat kita seperti orang sedang sholat. Padahal kita duduk-duduk. Makanya itu ada ibadah-ibadah yang kalau kita pandai memandang ibadah tersebut berlipat-lipat pahalanya kita. Berlipat-lipat. Semisal ini, kegiatan kita ini bisa kita dapatkan 3 pahala sekaligus dalam satu kegiatan. Apa itu? Pertama, kita bermajelis ilmu. Itu pahala pertama majelis ilmu. Kedua, pahala menanti waktu sholat. Ketiga, kita pahala kita meniatkan sesaat ini kita iktikaf. Kita iktikaf. Nah, jadi kegiatan kita ini yang kita lakukan itu ibadah yang berlipat-lipat pahalanya, hanya saja kita kurang pandai menimbang bagaimana ibadah kita ini berkualitas. Bukan banyaknya tetapi kualitasnya, nilainya. Satu pahala kita bisa raih lebih dari beberapa pahala di sini. Atau satu ibadah bisa kita raih lebih dari beberapa pahala. Padahal satu jenis ibadah yang kita lakukan zahirnya. Ini ketertarikan kita kepada masjid. Kurangnya kecintaan kita terhadap masjid. Tidak ada ini seperti dalam hadis wa rajul, seorang pemuda wa qalbuhu, dan hatinya mu'allaqun bil masajid. Hilang sudah ya hati-hati pemuda semisal itu zamannya ini. Kemudian dia masukkan yang rahimani wa rahmatullah. Di antara hal yang perlu dia perhatikan, ya, misalnya seseorang yang diamanahi sebagai imam, kan tidak mungkin dia sebagai imam sholatnya di rumah, tidak mungkin. Maka tentu orang imam itu harus punya ketertarikan terhadap masjid. Bahkan dia adalah orang pertama untuk hadir di masjid. Sebagai pertanggungjawabannya juga sebagai imam, sebagai amanah yang dibebankan kepada dia. Ini harus apa? Dia perhatikan. Dan imam jamaah sekalian, tentunya keterkaitannya dengan masjid sangat besar. Sangat besar. Jadi hendaknya dia niatkan dirinya, dia maksudkan pada dirinya seperti di dalam hadis tadi. Dia sebagai seorang pemuda yang hatinya tertarik dengan masjid. Dia jaga waktu-waktu sholat itu, bukan malah apa makmumnya lebih duluan datang. Dia masuk, sehingga jadi imam adalah makmumnya asalnya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kenapa banyak imam tidak kita lihat sekarang ini? Kita tidak dapati sekarang masjid-masjid padahal dia imam. Kenapa banyak imam yang sholatnya di rumah? Kenapa? Itu tadi sudah hilang ketertarikannya kepada masjid. Dia lebih senang di bioskop. Dia lebih senang di lapangan nonton bola. Dia lebih senang di hadapan TV. Padahal dia punya amanah sebagai apa? Imam, mengimami masyarakat. Jadi orang yang diberikan amanah sebagai imam, dia harus tahu apa kewajibannya. Kewajibannya terhadap makmum dan kewajibannya terhadap dia sendiri ketika menjadi imam. Imam itu juga tidak asal-asalan, harus ada fikih terhadapnya. Harus ada ilmu terhadapnya. Ya semisal mungkin anggaplah seorang imam itu dia harus tahu mana rukun-rukun sholat, mana wajib-wajib sholat, mana sunnah-sunnah sholat. Semisal rukun sholat kapan dia tinggalkan, maka tidak sah sholatnya.
Semisal wajib sholat, dia harus ganti dengan sujud sahwi ketika dia tinggalkan. Sunnah-sunnah sholat dia harus tahu. Ya, semisal anggaplah kalau imam tidak tahu, ya, dia hanya punya semangat. Oh, saya ini bagus hafalanku, banyak bacaan, asal sepanjang saja bacaan, dan sepanjang berdiri. Oh, rukukku harus lama, seperti Nabi yang rukuknya lama. Sujudku harus lama. Dalam keadaan dia imam, makmumnya ada yang tua, ada yang punya hajat, ada yang sakit, dan dia lakukan hal itu, dia kasih lama, berarti imam ini belum layak jadi imam, karena dia belum tahu fikih sebagai imam. Imam itu kalau sholat wajib, itu dia sebaik-baik sholat dia ringkas, artinya dia tidak perlama. Dikasih lama sujud, dikasih lama ruku itu ketika kita sholat sendirian atau sholat sunnah. Adapun sholat wajib diperhatikan jamaah, diperhatikan makmum. Jangan sampai makmum itu lari karena kita tidak mau sholat berjamaah. Kita guru yang sunnah, dalam keadaan kita menelantarkan yang wajib. Kita jaga panjangnya sholat kita biarkan makmum itu terlantar. Ini tidak benar. Jadi siapa yang diangkat sebagai imam, dia perhatikan fikih menjadi imam. Dia tanggung jawabnya di situ. Dia harus punya ketertarikan terhadap masjid. Jadi di antara mana ketertarikan terhadap masjid, dia tahu hukum-hukum yang berkaitan tentang masjid juga. Bagaimana ketika dia imam, bagaimana ketika dia berada di masjid, dan seterusnya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai nasihat, artinya seorang imam itu harus lebih nampak perhatiannya terhadap masjid, lebih nampak kepeduliannya terhadap jamaah, dan seterusnya. Harus kita mulai dari diri kita sendiri, maka jamaah juga akan senang terhadap kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang sebuah ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, semisal iktikaf. Apalagi dekatnya Ramadan. Di antara sunnah yang besar yang dilakukan ketika Ramadan adalah iktikaf. Kata Allah, wa antum aatifuna fil masajid, dan kalian iktikaf pada masjid, di dalam masjid. Artinya tidak syah orang iktikaf kecuali di masjid. Iktikaf itu berdiam diri, bermunajat kepada Allah di dalam masjid. Itu iktikaf yang disyariatkan. Adapun iktikafnya orang-orang pemuja kuburan ini tidak benar. Ya, mereka iktikafnya berdiam diri di depan kuburan. Namanya iktikaf juga, tetapi mintanya kepada Allah, mintanya kepada penghuni kuburan, bermunajatnya kepada penghuni kuburan, maka ini kesyirikan. Ini harus diberantas. Tidak benar iktikafnya, salah tempat iktikafnya, karena iktikaf itu hanya di masjid. Tidak syah iktikaf kecuali di masjid. Sehingga apa? Kita kembali kepada asal tadi. Di antara ibadah yang terlupakan adalah ketertarikannya kita kepada masjid. Hilang sudah. Kita tidak terlibat lagi kegiatan-kegiatan dilakukan di masjid. Semisal iktikaf. Adakah pernah menghidupkan Ramadan dengan iktikaf? Enggak ada. Jarang sekali. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jadilah sebagai orang-orang cinta kepada masjid, makmurkan masjid tersebut. Karena itu merupakan ciri orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang banyak terlupakan pada kaitannya dengan masjid adalah tidak mengadakan kegiatan majelis ilmu di masjid. Padahal Nabi SAW, para sahabatnya, banyak-banyak mereka habiskan waktunya di dalam masjid. Untuk apa? Berbagi ilmu, mengurusi urusan pemerintahan, dan seterusnya. Kita sekarang tidak ada, bahkan untuk hadir saja misalnya ini, banyaknya nih kita di sini mungkin ya, atau mungkin karena panitia tidak mengundang, jadi tidak hadir mereka, tidak tertarik. Ini jauh kurang dari pengurus masjid.
Pokoknya kalau ada kegiatan semisal ini, ya undang masyarakat. Jangan seolah-olah ini kegiatan khusus VIP saja. Padahal dakwah itu rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh makhluk. Undang. Dan mereka tertarik ke masjid dan mengundangnya atas nama masjid. Jangan atas nama yayasan atau atas nama pribadi. Undang atas nama masjid ini. Akan tertarik masyarakat. Dan mereka akan dirasa, oh saya juga dipedulikan. Saya juga diperhatikan. Nah, jadi lain kali semisal itu, kegiatan-kegiatan semisal ini, ikutkan ya pengurus-pengurus masjid. Apalagi kita sekarang kan, alhamdulillah pengurus masjidnya welcome, terbuka, dia mempersilahkan kita untuk mengadakan kegiatan semisal ini. Nah, ini bermajelis ilmu di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasul, "Ma min qaumin ijtama'u fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara mereka. Di mana dikatakan di dalam masjid. Dalam masjid itu diadakan kegiatan majelis ilmu. Maka kalau kegiatan itu dilakukan di majelis ilmu, kata Rasul, yatlu alaihim yatlu alaihim sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Nazal alaihim sakinah, akan turun atas mereka sakinah. Wa ghasyatuhum rahmah, akan dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa khaffat malaikatu ajnahat, dan malaikat akan melipat sayap mereka enggan untuk turun, enggan untuk terbang. Padaqarullahu fi ma'indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka siapa yang hadir di masjid di hadapan para malaikat. 4 keutamaan ini tidak didapat di tempat lain. Walaupun kita nongkrong kita bikin majelis ilmu di tempat kopian, di kafe-kafe shop misalnya, di pantai misalnya, tidak dapat keutamaan ini. Karena Rasulullah katakan di masjid itu kegiatan, keutamaan menuntut ilmu dia dapat di tempat yang lain. Tetapi 4 yang disebutkan tadi itu memang disebutkan untuk orang-orang yang bermajelis ilmu di masjid. Bermajelis ilmu di masjid. Dan ini kurang pada diri kita. Sekarang para ikhwan misalnya, para akhwat misalnya, itu diajar ilmu ya di YouTube atau di Facebook. Kenapa? Karena tidak ada yang ketertarikannya bermajelis ilmu di masjid. Tidak tertarik sudah. Ini. Padahal kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Artinya kalau orang tidak tertarik memakmurkan masjid Allah, meramaikan masjid Allah dengan segala kegiatan-kegiatan yang positif dari ibadah-ibadah yang disyariatkan, semisal tadi bermajelis ilmu atau hadir salat berjamaah, paling tidaknya hadir salat berjamaah, dia tidak sudah tertarik ini, maka keluar dari makna ayat tadi dan keluar dari makna hadis tadi, yaitu tertarik hatinya dengan apa? Masjid. Hilang sudah keutamaan didahului oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanamkan kecintaan kita kepada masjid. Dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Jelas. Ibadah itu sesuatu yang kita harapkan pahala ketika kita lakukan. Dan ketika kita iktikaf di masjid, itu kan pahala. Ketika kita bermajelis ilmu di masjid, itu kan pahala. Ketika kita mengerjakan sholat di masjid, itu kan pahala. Jadi kita makmurkan masjid, itu pahala. Bahkan orang yang tidak sholat berjamaah, bagi laki-laki tanpa udzur dia tidak hadiri, maka tidak syah atau tidak dapat pahala dari sholat. Man salla nida falam yujib bi ghairi udhri fala sholata. Siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak penuhi panggilan tersebut tanpa adanya udzur, maka tidak ada sholat baginya. Menunjukkan apa jemaah? Keutamaan orang sholat berjamaah di masjid. Keutamaan orang sholat berjamaah dan menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Wajib, karena kata Nabi tidak ada sholat bagi orang tidak sholat berjamaah.
Ketika dia dengarkan adzan dikumandangkan, dia masih asik nonton, saya nanti biar di rumah saya. Ini tidak benar. Tidak benar bagaimana makna memakmurkan masjid. Tidak ada keterkaitannya, ketertarikannya, ketergantungan hatinya terhadap masjid. Masjid itu subhanallah donasi dari masyarakat. Tetapi tidak kita manfaatkan sia-sia donasinya mereka. Padahal mereka berharap infaknya itu dipergunakan. Salah satunya dimakmurkan masjid. Dimakmurkan masjid. Jangan nanti acara makan-makan di masjid baru ramai. Ya, tapi kalau sudah berjamaah tidak ramai. Ya, saya sebut misalnya Isra Mi'raj. Ya, ini kan apa? Ini subhanallah. Sesuatu yang fenomena sekarang. Insya Allah Ta'ala malam Jumat akan diadakan Isra Mi'raj. Satu kali diundangkan penuh masjid. Penuh masjid. Karena terpikir pada mereka makannya di belakang itu apa disampaikan. Ini keliru. Tetapi ketika dikumandangkan adzan 5 kali, tidak ada. Beda ketertarikannya. Padahal yang tadi itu acara makan-makan di masjid Isra Mi'raj itu bukan sunnah. Bukan sunnah, bukan juga ibadah. Tetapi kalau dikatakan ibadah, maka hati-hati. Ya. Kapan dianggap itu ibadah? Hati-hati. Karena Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan. Tetapi kalau dianggap acara makan-makan biasa, itu perlu diperbaiki. Cara menghadiri masjidnya, cara memakmurkan masjidnya. Apalagi ya, ini umum. Kadang itu banyak telur biasanya ini. Baku lomba, ini acara maulid biasa. Baku lomba. Mereka baku lomba jatuh-jatuh telur di dalam masjid. Botol itu masjid, busuk. Ini mengganggu jamaah. Bukannya dapat pahala dari kegiatan maulid tersebut, malah mendapatkan dosa. Kenapa? Dia ganggu jamaah yang lain. Tadinya diharapkan pahala dari kegiatan itu, ternyata berdosa. Orang mengganggu ibadah untuk Allah itu dosa. Orang sudah capek-capek pergi untuk sholat berjamaah, ternyata terganggu. Bawa apa ini saya bawa telur di amisnya. Ini gara-gara ini. Ini kan tidak bagus. Ini kan tidak bagus. Jadi cari sesuatu yang meramaikan masjid yang positif, yang tidak membuat masyarakat lain terganggu. Kalau bikin kegiatan semisal itu, apalagi sifatnya makan-makan yang bisa merusak atau mengotori masjid, coba bikin di tempat-tempat lain, buat tempat khusus. Ya. Karena di masjid bukan tempat untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ya, mengingatkan kita fungsi dari masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi buyuti adina Allah an turfa wa yuzkar fi ismuhu. Di rumah Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan agar diangkat. Apa yang diangkat? Diangkat kotoran di situ, diangkat najis di situ. Diizinkan untuk diangkat segala hal yang mengotori masjid agar masjid itu suci dari kotoran, dari najis. Ya. Dan diizinkan di masjid itu untuk disebut nama Allah. Disebut nama Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan makna disebut nama Allah itu adalah dengan dibacakan Al-Quran di dalamnya. Misal kita dibacakan Al-Quran. Tetapi yang terjadi kan kebanyakannya tidak, ya mas sekalian. Yang ada hanya ribut-ribut, bikin kacau di masjid. Kita tidak permasalahkan soal itu, tetapi ketika masjid keluar dari konteks dibangunnya, ini bahaya. Bisa membuat jamaah itu terganggu, yang membuat mereka malas ke masjid juga. Dan ini masalahnya ada pada pengurus masjid. Terakhir dengan sekalian mungkin karena hadis sudah waktunya mendekati, bahwasanya di masjid itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu adalah milik Allah. Maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi masjid ini kita bangun untuk Allah. Artinya apa? Segala kegiatan, segala maksud, apa tujuan yang kita lakukan di sini memang untuk ibadah kepada Allah. Kegiatan apapun, dari doa, dari zikir, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Semisal ini kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada kegiatan-kegiatan semuanya untuk Allah. Jangan kita adakan kegiatan di masjid yang ditujukan untuk berhala-berhala, misalnya kita menyembelih di masjid kemudian kita tujukan untuk syekh ini, syekh itu, atau kita adakan doa bersama di masjid kemudian kita tujukan kita meminta kepada si wali ini, tidak benar. Jadi doa kepada Allah. Dan kalau kita maksudkan ayat ini wa anna masajid, bahwa segala tempat-tempat yang dipakai ibadah adalah untuk Allah, maka seluruh dunia ini kalau kita maksudkan untuk beribadah tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ikhwani fillah wa rahmani wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib dan isya ini yang mungkin kami sampaikan, bahwasanya di antara ibadah yang terlupakan di masa ini adalah ketertarikan hati kita kepada masjid itu sudah hilang. Dan kita sudah tidak tertarik lagi. Beda dengan tahun-tahun ya mungkin 80-an, 90-an. Hati kita itu senang sekali mau ke masjid. Mau sekali terus ke masjid. Ya. Sekarang tidak. Sudah tergeser, tergerus oleh zaman. Karena kita menganggap masjid itu bukan sesuatu yang perlu dinamakan, bukan sesuatu yang perlu diagungkan atau dihormati. Ya. Jadikan diri kita, hati-hati ini kembali kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadikan hati kita senantiasa tertarik di masjid. Jika ada kegiatan di masjid, usahakan kita adalah orang terdepan menghadirinya. Dan sebaik-baik kegiatan yang dihadiri di masjid adalah salat berjamaah. Itu kegiatan yang terbaik yang kita masuk pada makna telah memakmurkan masjid Allah, memakmurkan masjid Allah adalah salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah majelis ilmu. Bukan ritual-ritual yang tidak berdasar. Dahulukan yang wajib, kemudian perkara-perkara yang mubah. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan waktu sholat yang ditentukan di satelit, kalau kita mengikuti satelit itu sekarang pukul 12:08. Namun matahari pada saat ini cenderung melewati di sisi selatan atau belum tergelincir pada saat yang sesuai jam satelit. Itu yang mana sebaiknya yang kita ikuti? Apakah yang kita mengikuti satelit atau menunggu sampai benar-benar matahari tergelincir ke barat? Baik. Taufik barakallah. Jadi waktu-waktu sholat itu telah ditetapkan kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya salat itu terhadap kaum mukminin itu waktu-waktunya telah ditetapkan. Jadi waktu subuh sudah ditetapkan kapan waktunya masuk. Ini kan juga waktu zuhur. Waktu zuhur sebagaimana kita katakan dia masuk ke zuhur ketika matahari sudah tergelincir dari puncaknya. Dan kalau kita bisa memastikan kita paham ilmu di situ, maka ilmu itu yang kita ikuti. Ketika kita yakin ini belum masuk waktunya, walaupun jam satelit sudah menunjukkan masuk waktu, tetapi kita yakin belum tergelincir matahari, maka tidak boleh kita ikuti waktu sholat di dini atau jam satelit. Karena kita ikuti ketetapan syariah. Kapan kita sholat dalam keadaan belum masuk waktu, tidak sah sholat kita. Jadi yang kita ikuti, kalau memang kita punya ilmu di situ, yakin bahwa ini belum tergelincir, maka itu yang kita ikuti, ilmu tak sampai kita yakin dan kita ketahui bahwa telah tergelincir. Tetapi para ulama menyebutkan waktu-waktu sekarang dan satelit itu alhamdulillah secara umum telah mencocoki. Hanya sesuai dengan rahmat taala dia menyebutkan kecuali ketika waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dia undur-undur sekitar 5 menit.
Dia undur sekitar 5 menit. Ini di masa Syekh ini masih hidup. Dia katakan demikian di dalam fatwanya, di dalam ucapannya. Tapi itu saja. Kalau kita yakin dan punya ilmu tentang permasalahan matahari sudah tergelincir atau belum, itu yang diikuti. Jangan ikuti apa jam-jam saja. Termasuk juga saya ingatkan jamaah sekalian, nanti bulan Ramadan itu kan masuk waktu maghrib itu kan kadang kita tidak tahu artinya kita ikuti siapa, jam setelita atau apa. Maka saya sarankan, karena syahnya sholat maghrib itu dan syahnya berbuka ketika sudah terbenam seluruh bulatan matahari. Kapan kita berbuka belum terbenam semua bulatan matahari, maka puasa kita batal. Maka saya nasihatkan, mungkin kalau ada laut di sini, ada satu orang yang atau ganti-gantian, dia bisa kontrol apa? Dia lihat matahari, kan sekarang ada WhatsApp. Dia bilang, oh sudah terbenam matahari, baru azan di sini. Jadi kalau sudah ada info sudah terbenam matahari, maka boleh kita azan. Dia azan untuk mengumumkan kepada manusia bahwa waktu berbuka telah masuk. Jadi dia tidak tergantung dengan jam. Biar lebih enak kita beribadah. Karena kapan kita tergantung dengan jam, kadang tidak enak beribadah. Masuk nikah, belum. Saya sudah mau habis ini SU ini, belum ditahu apakah berbuka atau tidak. Tetapi kalau ada teman-teman yang pastikan sudah terbenam matahari, baru diinfokan di muadzin sudah masuk, baru muadzin azan, maka itu lebih tenang insyaallah. Jadi memang di dalam Ramadan itu ada petugas-petugas misalnya yang lebih tenang di dalam berbuka. Wallahu ta'ala. Jadi itu tadi. Kalau antum tahu, kalau kita tahu bahwasanya ini telah terbenam betul atau tergelincir betul, maka itu diikuti. Dan kalau kita tahu ini belum tergelincir, maka jangan diikuti apa yang sudah ada di jam tadi. Biar ibadah kita sah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Enggak ada. Dan ilahuna, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat lebih kepada pengucapnya. Jika ada salahnya itu datangnya dari kami secara pribadi dan datangnya dari syaitan, dan kami bertobat Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut. Ilahuna wa alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.